selama ini ketika perubahan undang-undang, pengaturan undang-undang, itu cenderung KPU tidak dilibatkan. Nah, oleh karena itu KPU, Bawaslu saya kira harus aktif, bukan karena punya kepentingan. Ketika baru saja mulai bekerja tahapan pencocokan dan penelitian, PPS baru akan melakukan verifikasi faktual. Tapi kan karena ada wabah ini, semua jadi terpending, tertunda. Nah, ini ada Pak Ketua ingin mungkin bagaimana terkait dengan tahapan badan ad hoc yang baru kita rekrut, istilahnya ya, ini kan orang-orang pilihan nih, tapi batal kerja, akhirnya konsolidasinya akan menjadi sulit. Bagaimana setelahnya? Ya memang dengan penundaan ini ada banyak implikasi ya, baik secara teknis maupun secara regulasi. Saya kira tadi Bu Titi tadi menawarkan agar Perpu yang agak komprehensif ya. Jadi saya katakan agak komprehensif karena dia harus memotret tidak hanya pilkada 2020 tapi juga sampai menghitung sampai dengan yang pilkada 2022 yang kemudian dilakukan. Ya memang akan sangat terasa kalau saya membaca surat dari KPU kemarin terakhir ketika anggaran pilkada ini kemudian di cut off, maka ini akan bersiko kalau misalnya pilkadanya di tahun 2020 atau di awal tahun 2021 karena pasti akan mengalami kesulitan. Nah memang menarik tadi kalau misalnya APBN, tapi menurut saya APBN tidak juga harus full APBN, tetapi dia juga harus di-share dengan daerah. Karena kalau kami di NTB tidak ada problem ketika penyusunan anggaran kemarin dengan pemerintah relatif terpenuhi semuanya, mungkin di daerah lain. Tapi kalau saya melihat sebagai bagian dari komitmen daerah dan negara, saya kira perlu di-share antara APBN 2021 dengan APBD 2021. Karena memang ketika dia kemudian dialokasi ke tempat lain, memang tidak gampang untuk menarik lagi. Apalagi beban daerah sekarang juga luar biasa, beban negara juga sangat tinggi. Nah kemudian yang kedua yang saya ingin melihat implikasi teknisnya, misalnya soal badan ad hoc. Memang kita rasakan bahwa di badan ad hoc ini akan banyak sekali hal yang kemudian harus diatur ketika penundaan ini kemudian panjang. Pertama misalnya apa yang harus dilakukan, apakah kita juga akan mengevaluasi mereka, apakah mereka masih memenuhi syarat atau tidak, apakah dia sudah jadi partisan atau tidak, apakah dia masih ditinggal di wilayah tersebut atau tidak. Kemudian di soal-soal pencalonan misalnya. Nah, kemarin juga ada keluhan dari teman-teman yang dari calon perseorangan. Bagaimana nasib dukungan kami yang sudah hari ini sudah relatif baik, tapi besok bisa saja pendukung kami akan berpindah, kemudian akan meninggal, kemudian akan tidak lagi memenuhi syarat karena perubahan status dan lain sebagainya. Saya kira implikasi teknis ini juga memang harus dihitung oleh KPU dan juga di dalam perumusan Perpu itu harus bisa memayungi semuanya, baik soal anggaran, kemudian soal teknis pencalonan, kemudian soal badan ad hoc, kemudian soal mutarli saja ketika bergeser ke 2021 maka dia akan berisiko terhadap penambahan DP4, penambahan orang yang sudah berumur 17 tahun. Ini juga apakah kita juga akan memulai dari awal, apalagi kalau tadi misalnya Bu Titi menawarkan memajukan yang 2022, maka ini akan ada benturan antara tahapan yang sudah berjalan dengan tahapan baru yang ketika dimasukkan daerah-daerah baru. Nah, saya kira di sini perlu disinkronkan, dibicarakan secara teknis dan betul KPU memang harus berani menawarkan opsi-opsi apa yang kemudian harus masuk ke dalam Perpu sehingga Perpu ini tidak menyulitkan KPU. Karena selama ini ketika perubahan undang-undang, pengaturan undang-undang, itu cenderung KPU tidak dilibatkan. Biasanya dibiarkan, KPU tinggal melaksanakan saja. Nah ini saya kira penting suara-suara dari Perludem untuk kita KPU RI, kemudian Bawaslu dan rekan-rekan stakeholder pemilu juga dilibatkan. Bahkan kami di daerah juga, kalau misalnya perlu pandangan-pandangan teknis di daerah, juga kita bisa memberikan masukan bagi
perumusan peraturan KPU maupun regulasi yang mengatur di tingkat yang lebih tinggi. Baik, Pak Ketua, tadi usul bagus dari Pak Ketua mengenai bagaimana perumusan Perpu ini agar komprehensif dan menyangkut ke seluruh aspek penyelenggaraan tahapan pemilihan. Di Perludem sendiri bagaimana itu, apakah tahapan yang teknis yang sifatnya grassroots yang menyentuh penyelenggara PPK, PPS, bahkan peserta, apakah itu bagian yang akan masuk di dalam Perpu yang diusulkan oleh KPU RI atau NGO seperti Perludem? Ya, kalau kami berpandangan terutama soal pemenuhan hak dan jaminan hak pada para petugas ad hoc yang sudah mengikuti proses pemilihan dan memenuhi syarat. Jadi terhadap mereka tentu hak-haknya harus dipenuhi, sehingga mestinya mereka ketika tahapan penundaan ini sudah dilanjutkan kembali, mereka juga dijamin untuk bisa melanjutkan jabatannya begitu. Karena kan mereka sudah mengikuti proses seleksi, ketentuan mereka semua sudah ikuti, tinggal memang harus dipastikan mereka masih memenuhi syarat, karena soal umur kita tentu tidak ada yang tahu, siapa tahu ada yang pindah domisili, ada yang alih profesi menjadi TNI Polri atau menjadi anggota partai politik. Jadi terkait dengan jaminan kepastian atas pekerjaan, mestinya Perpu mengatur itu. Yang kedua soal tadi ya, implikasi pada tahapan. Nah, mestinya terkait dengan contoh tadi calon perseorangan, bagi calon perseorangan yang sudah menyampaikan persyaratan administratif dan itu sudah dianggap dipenuhi, itu tidak betul-betul tidak kemudian dinegasikan begitu ya, karena salah satu tahapan yang paling berat secara teknis bagi penyelenggara itu kan sebenarnya penerimaan berkas dukungan perseorangan begitu. Nah, termasuk tadi soal mutarlib, bergesernya hari pemungutan suara, bergeser pula syarat memilih, itu juga meskipun kalau syarat dukungan itu kan tidak berubah ya, karena yang dilihat adalah DPT pemilihan terakhir, artinya DPT pemilu 2019. Nah, termasuk tadi kalau usulan untuk mengkombinasikan dengan daerah-daerah yang AMJ-nya sampai Juli 2022, berarti kan harus ada akselerasi tahapan nih antara yang 270 dengan penambahan daerah-daerah yang baru akan bergabung. Jadi itu, dan termasuk soal pengisian penjabat atau jabatan kepala daerah yang kosong, karena kepala daerah definitif belum terpilih sebelum pada saat AMJ mereka sudah tiba gitu. Kalau kita lihat data 270 daerah ini, mayoritas kan AMJ-nya di Februari 2021. Nah, oleh karena itu apakah kita akan tetap mempertahankan pasal 201 ayat 9, ayat 10 dan ayat 11 soal mekanisme pengisian jabatan yang kosong, kepala daerah yang kosong, pengisian oleh penjabat dengan merujuk pada jabatan tinggi pratama dan madya begitu ya, atau kita ingin mekanisme yang lebih sederhana. Contoh, apakah misalnya supaya tidak rumit dan membuka ruang misalnya kontroversi, spekulasi pengisian oleh pejabat Polri, contoh kan di 2018 sempat ramai itu ya. Apakah ada mekanisme yang ingin diberikan lebih mudah oleh Perpu, misal dengan otomatis penjabat itu diisi oleh sekda. Nah, atau kalau sekdanya maju pilkada, apakah otomatis dijabat oleh, misalnya bisa dijabat oleh pejabat setingkat kepala dinas gitu ya. Nah, itu hal-hal itu bisa juga menjadi salah satu pengaturan di dalam Perpu. Oleh karena itu 4 hal tadi, satu soal implikasi teknis. Nah, soal implikasi teknis ini KPU yang paling paham, Bawaslu yang paling paham. Mestinya KPU Bawaslu proaktif, tidak ditinggal. Kadang-kadang orang itu ditinggal bukan karena sengaja ditinggal, tapi juga karena dia tidak terlihat gitu ya. Tidak diketahui pergerakannya. Nah, oleh karena itu KPU Bawaslu saya kira
harus aktif, bukan karena punya kepentingan elektoral, tetapi karena memang ada kepentingan teknis yang mereka perlu pastikan bisa diatur dengan baik di dalam Perpu. Yang kedua tadi soal jadwal berkaitan dengan titik mulai pelaksanaan pilkada pasca penundaan. Yang ketiga soal anggaran, dan yang keempat tadi ini tambahan kalau memang kita ingin memberikan mekanisme pengisian masa jabatan yang pengisian posisi yang kosong dari kepala daerah secara lebih mudah begitu.